Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afif Naufal dari kelompok 7 mata kuliah Sains Data. Di sini kelompok kami memiliki anggota yaitu Agil Tirta Pradinata, Hadi Perpandi, Hendy Rizky, dan Nabil Septi Syabana. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas akhir dari bab 1 dan bab 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup proyek ilmu data beserta contohnya di sektor transportasi. Nah, dalam proyek ilmu data ada 6 tahap utama yang perlu dilakukan secara berurutan agar hasilnya bisa digunakan dengan baik. Nah, tahap pertama yaitu ada problem definition. Nah, problem definition ini atau pendefinisian masalah. Pada tahap ini kita harus tahu dulu masalah apa yang ingin diselesaikan. Misalnya di sektor transportasi kali ini, kita bisa mengambil contoh bagaimana mengurangi kemacetan lalu lintas, seperti di kota-kota besar. Jadi, di tahap ini, fokusnya adalah memahami tujuan dan kebutuhan dari proyek tersebut. Nah, lalu tahap yang kedua, ada data collection. Nah, setelah kita tahu masalahnya, kita perlu mengumpulkan data yang relevan. Lalu data tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, seperti sensor lalu lintas, GPS kendaraan, atau data dari aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, atau Maxim. Nah, lalu tahap yang ketiga ada data cleaning. Data yang kita kumpulkan seringkali tidak langsung rapi. Nah, pada tahap ini kita membersihkan data dari aplikasi, data kosong, atau kesalahan input. Tujuannya supaya data siap dipakai untuk analisis dan pemodelan. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu tahap keempat adalah exploratory data analysis atau EDA. Nah, di sini kita mulai melakukan analisis awal terhadap data, baik dengan perhitungan statistik maupun dengan visualisasi. Tahap ini membantu kita memahami pola, tren atau hubungan antar variabel dalam data. Lalu selanjutnya tahap 5 adalah modeling. Tahap ini merupakan inti dari ilmu data. Nah, di mana kita menggunakan algoritma machine learning untuk membangun model prediktif. Misalnya, model untuk memprediksi waktu tempuh perjalanan atau untuk memperkirakan tingkat kemacetan berdasarkan data waktu nyata. Nah, lalu tahap yang terakhir adalah deployment dan evaluasi. Setelah model jadi, kita mengimplementasikan ke sistem nyata dan melakukan evaluasi performa. Misalnya, model ini dipakai langsung di aplikasi navigasi untuk memberikan prediksi waktu tempuh yang akurat. Nah, untuk contoh penerapan di dunia nyata, kita bisa lihat pada aplikasi seperti Google Maps atau Gojek dan aplikasi lainnya. Mereka menggunakan ilmu data yaitu untuk memprediksi waktu perjalanan atau estimasi, yaitu untuk menentukan rute tercepat dan menganalisis pola kemacetan di berbagai waktu dan lokasi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa siklus hidup proyek ilmu data berjalan mulai dari memahami masalah, mengumpulkan dan membersihkan data, seperti yang dilakukan oleh sistem transportasi modern saat ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara eh, data kategorikal dan data ordinal. Nah, yang dimana keduanya ini sama-sama termasuk dalam jenis data kualitatif, tapi memiliki perbedaan utama pada urutannya. Yang pertama yaitu data kategorikal atau sering disebut juga data nominal, yaitu adalah data yang hanya digunakan untuk memberi label atau mengelompokkan sesuatu ke dalam kategori tertentu. Nah, ciri khasnya adalah tidak ada urutan atau tingkatan antar kategorinya. Jadi, setiap kategori hanya berbeda secara nama, bukan secara tingkat. Nah, misalnya di sini jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, keduanya itu kan berbeda, tapi tidak bisa dikatakan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Jadi itu tetap sama, tapi di sisi lain dia itu berbeda. Nah, yang contoh lain adalah golongan darah A, B, atau AB dan O. Nah, ini juga hanya label atau pengelompokan saja. Jadi mana itu secara eh, bahasanya sama. Nah, atau bisa juga merek laptop seperti Apple, Dell, HP, Asus, dan lain-lain. Nah, itu hanya sekedar klasifikasi merek tanpa urutan tertentu. Nah, selanjutnya adalah data ordinal. Data ordinal ini berbeda dengan data kategorikal sebelumnya, yang dimana
data ordinal ini memiliki urutan atau tingkatan antar kategorinya. Artinya, kita bisa tahu mana yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi tidak tahu seberapa besar jarak antar tingkatan dari urutan tersebut. Nah, misalnya contohnya di sini eh, tingkat kepuasan pelanggan. Ada tingkat kepuasan pelanggan itu ada sangat tidak puas atau tidak puas atau cukup puas dan sangat puas. Nah, di sini jelas ada urutannya dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, yang dimana contoh lain kita lihat di sini yaitu eh, jenjang pendidikan. Misalnya sini SD, SMP, SMA, seperti S1, S2, S3. Nah, kita tahu bahwa S3 lebih tinggi dari S1. Tapi kita tidak bisa mengukur berapa kali lipat tingginya. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari ini, yang dimana yaitu data kategorical hanya mengelompokkan tanpa urutan, sedangkan data ordinal memiliki urutan atau tingkatan yang eh, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Rizky dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 2, yaitu gambar dan jelaskan hubungan antara ilmu data, statistik, machine learning, dan big data dalam satu diagram Venn. Dan di sini kami sudah membuat diagram Venn-nya. Yang keluar itu ada ilmu data, kemudian di tengah-tengahnya ada big data, kemudian ada machine learning dan statistik. Nah, penjelasan yang pertama adalah ilmu data. Dia disimbolkan dengan garis putus-putus berwarna merah. Eh, Posisinya adalah ini adalah bidang payung yang besar dan melingkupi semua komponen lainnya. Definisinya, ilmu data adalah disiplin interdisipliner yang menggunakan metode ilmiah, proses, algoritma, dan sistem untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data baik dalam bentuk terstruktur maupun tidak terstruktur. Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis fenomena data untuk membuat keputusan yang lebih baik. Cakupan dari ilmu data sendiri ada ilmu data tidak hanya tentang teknik analisis, tetapi juga melibatkan pemahaman bisnis atau domain, pengumpulan dan pembersihan data, rekayasa fitur, visualisasi hasil, dan komunikasi wawasan kepada pemangku kepentingan. Yang kedua ada statistik, yang diberikan warna biru. Posisi dari statistik adalah sebuah inti fundamental di dalam ilmu data. Definisinya, statistik adalah cabang matematika yang berfokus pada pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan organisasi data. Elemen kuncinya inferensi statistik, uji hipotesis, desain eksperimen, probabilitas, regresi, dan analisis varians. Peran dalam ilmu data memberikan rigor matematis dan kerangka kerja untuk memahami data, merancang eksperimen, dan menginterpretasikan hasil dengan benar. Kemudian yang terakhir ada machine learning. Machine learning diberikan warna kuning. Posisinya adalah inti lain dari dalam ilmu data. Definisi machine learning adalah subbidang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola dan membuat keputusan atau prediksi dengan intervensi manusia minimal. Elemen kunci adalah algoritma, misalnya jaringan saraf, tiruan, random forest, dan lainnya. Model prediktif dan deep learning, reinforcement learning, pembelajaran tanpa pengawasan. Peran dalam ilmu data adalah memberikan alat dan teknik untuk membangun model prediktif dan deskriptif
yang dapat menemukan pola kompleks dalam data dan membuat prediksi atau kualifikasi otomatis. Kemudian yang terakhir ada big data, diberi lingkaran warna hijau. Posisi big data adalah sebuah disiplin ilmu seperti yang lain, melainkan sebuah konteks atau lingkungan data yang besar dan kompleks. Definisi big data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar, datang dengan cepat, dan dalam berbagai format, eh, yaitu volume, velocity, dan variety. Elemen kuncinya adalah skalabilitas pemrosesan terdistribusi, misalnya Hadoop dan Spark. Nah, kesimpulan dari diagram yang saya buat adalah ilmu data merupakan ilmu terpenting dalam machine learning, big data, dan statistik. Artinya, ketika kita mempelajari AI, ilmu data adalah ilmu yang sangat krusial dalam AI tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagata Paredata. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu script Python menggunakan library pandas. Yang pertama diminta untuk membaca file CSV, yang kedua menampilkan 5 baris pertama, yang ketiga menghitung statistik deskriptif kolom numerik. Lanjut saja ke penjelasan kodenya. Di sini ada import pandas SPD, lalu import IO. Pandas ini digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel seperti Excel ataupun CSV. Sedangkan IO ini digunakan untuk mengatur input dan output data. Nah, selanjutnya di sini ada data dalam format CSV. Di sini ada ID perjalanan, jenis kendaraan, jarak tempuh, waktu tempuh, dan biaya. Selanjutnya di sini ada untuk menyimpan data ke dalam data CSV dengan nama data transportasi.csv dengan menggunakan query open dan add berat dalam kurung CSV underscore data. Selanjutnya perintah yang pertama membaca file CSV. Di sini menggunakan df sama dengan pd.read underscore CSV, maka data yang telah disimpan ke dalam data transportasi.csv tadi akan terbaca. Selanjutnya untuk menampilkan 5 baris pertama, di sini menggunakan print df .head dalam kurung. Di sini akan menampilkan 5 baris pertama yang ada di dalam data. Selanjutnya menghitung statistik deskriptif kolom numerik menggunakan print dan kurung df atau titik descript dalam kurung. Nah, di sini ada outputnya. Membaca file data transportasi.csv, file CSV berhasil dibaca. Yang kedua menampilkan 5 baris pertama dari data. Di sini ada data motor, mobil, bus, motor, kereta. Yang artinya kelima ini adalah 5 baris pertama dalam data.csv tadi. Selanjutnya yang ketiga itu menghitung statistik deskriptif numerik. Di sini ada count, min, std, min, dan lain-lainnya. Ada di perjalanan, jarak tempuh, dan waktu tempuh. Segitu saja jawaban nomor 3 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, yang berjudul di sini sistem rekomendasi TikTok kekuatan For You Pack atau algoritma TikTok menggunakan ilmu data yang kompleks untuk menyajikan konten yang sangat personal. Prosesnya didorong oleh sinyal interaksi pengguna yang kuat. 1. Sinyal interaksi terkuat. Tingkat penyelesaian video atau completion rate dan tontonan ulang atau rewatch adalah sinyal positif paling penting yang menandakan minat pengguna sejati. 2. Analisis konten video. Sistem menggunakan NLP untuk memahami hashtag dan teks serta mengenali suara atau musik yang sedang tren untuk klarifikasi video. 3. Pembelajaran berkelanjutan. Setiap tindakan, like, share, dan skip
menjadi inputan data input real time untuk membangun dan memperbarui profil interaksi pengguna secara dinamis. 4. Menghindari filter bubble. Algoritma sengaja menyisipkan konten di luar zona nyaman pengguna untuk mempromosikan penemuan baru dan mencegah kebosanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Permadi dengan PM 23351043. Di sini saya akan menjelaskan kasus etika data skandal Facebook Cambridge Analytica. Skandal pada tahun 2018 ini menunjukkan bahaya penyalahgunaan data pribadi di dalam skala yang besar dan implikasi etisnya terhadap demokrasi. Dan ringkasan kasusnya itu pada awal 2018 terungkap bahwa perusahaan konsultan politik Inggris itu Cambridge Analytica telah secara tidak sah memperoleh data pribadi dari sekitar 87 pengguna Facebook. Prosesnya itu terjadi dengan cara yang pertama pengambilan data, seperti peneliti bernama Alexander Kogan itu membuat sebuah aplikasi kuis kepribadian di Facebook bernama This is your digital life. Sekitar 270.000 pengguna Facebook mengunduh aplikasi ini. Yang kedua itu ada celah kebijakan Facebook, yang saat itu kebijakan API itu Facebook mengizinkan aplikasi tidak hanya untuk mengumpulkan data dari pengguna yang setuju, tapi juga data dari seluruh daftar teman pengguna tersebut tanpa persetujuan eksplisit dari teman-teman mereka. Ada juga yang ketiga itu penyalahgunaan data. Sang peneliti tadi, si Kohan itu kemudian memberikan data besar yang dikumpulkan kepada Cambridge Analytica itu yang tadi. Perusahaan ini menggunakan data tersebut untuk membangun profil psikografis terperinci dari para pemilih. Yang keempat itu pelanggarannya, ada juga pelanggaran pengguna tidak pernah memberikan izin agar data mereka digunakan untuk tujuan kampanye politik. Lebih parah lagi, sebagian besar dari 80 juta pengguna yang datanya diambil tidak pernah menggunakan aplikasi Kogan sama sekali. Mereka hanyalah teman dari pengguna aplikasi tersebut. Di sini ada refleksi etis kritisnya. Yang pertama, kurangnya izin. Pengguna tidak mengetahui bahwa data mereka akan digunakan untuk manipulasi politik, melanggar transparansi dasar. Yang kedua, manipulasi otonomi individu. Pengguna data psikologis itu untuk memicu emosi dan memengaruhi keputusan, merusak integrasi proses demokrasi. Yang ketiga, tanggung jawab platform. Facebook gagal melindungi pengguna dan menciptakan celah melalui API yang memungkinkan eksploitasi data semacam ini, menunjukkan kelalaian etis. Nah, nomor berikutnya adalah ilustrasi hierarki struktur data. Nah, ilustrasi yang kami buat menggunakan analogi puzzle berikut. Kalau struktur data dia berarti puzzle yang sudah telah selesai disusun itu rapi dan terstruktur. Kemudian kalau unstructured data dia puzzle-nya masih berserakan dan tidak terstruktur. Kemudian semi-structured data adalah sebagian dia sudah tersusun dan sebagian lagi dia masih acak-acakan. Penjelasan yang lebih lengkap adalah structured data ini adalah tingkat data yang paling terorganisir dan kaku. Data ini mengikuti model atau skema yang telah ditentukan sebelumnya sehingga mudah disimpan, dicari, dan dianalisis. Analoginya sudah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian yang kedua, semi-structured data. Ini adalah data tingkat menengah yang tidak memiliki struktur kaku seperti data struktur, tapi mengandung tag atau metadata yang membantu memisahkan elemen-elemen di dalamnya. Data ini lebih fleksibel, tetapi masih memiliki hierarki organisasi. Kemudian yang ketiga adalah unstructured data. Ini adalah data dalam bentuknya yang paling mentah dan tidak memiliki model data atau skema yang terdefinisi. Data ini menyumbang sekitar
80-90% dari data yang ada di dunia saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal tentang demonstrasi PNS untuk membaca file Excel berisi data mahasiswa dan tampilkan ringkasan statistik per kolom. Di sini ada kodenya, yaitu import PNS SPD. Yang pertama kita harus mengimportnya PNS terlebih dahulu, lalu langkah kedua dfpd read Excel, yang artinya digunakan untuk membaca data yang ada di dalam Excel tersebut. Yang selanjutnya di sini untuk menampilkan data yang ada di dalam Excel-nya dengan perintah print df dan seterusnya print ringkasan statistik dengan menggunakan perintah print df describe, buka kurung tutup kurung. Selanjutnya untuk meringkas statistik ini semua kolom, dan yang ini hanya data yang berbentuk numerik dengan perintah print df describe dalam kurung include all, dan ini ada outputnya. Di sini menampilkan, yang pertama menampilkan data mahasiswa yang artinya menampilkan keseluruhan yang ada di dalam data Excel tadi. Yang kedua ringkasan statistik numerik yang artinya meringkas data statistik bagian data yang numeriknya saja. Yang ketiga meringkas statistik semua kolom, jadi semua kolomnya dihitung ringkasannya. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini kami sudah mengambil 100 data publik dari Open Data pemerintah, BPS, Kaggle, dan DSB, dan klasifikasikan strukturnya. Nah, judul analisis struktur data publik rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel berbintang di Indonesia hari tahun 2025. Pertama, sumber data. Sumber data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Tautannya menggunakan HTTPS www.bps.go.id. Jenisnya data publik resmi pemerintah. Formatnya menggunakan Microsoft Excel. Bidangnya pariwisata dan perhotelan. 2. Deskripsi dataset. Dataset ini berisi informasi mengenai rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel berbintang di setiap provinsi di Indonesia untuk tahun 2025. Setiap baris mempresentasikan satu provinsi dan setiap kolom menunjukkan rata-rata lama menginap dalam satuan hari untuk masing-masing bulan. Data ini dapat digunakan untuk melihat tren kunjungan wisatawan asing dan perbandingan antar provinsi dalam hal durasi menginap. 3. Klasifikasi struktur. Klasifikasi struktur data rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel berbintang di setiap provinsi di Indonesia untuk tahun 2025. Di atas struktur data karena data yang disimpan dalam format yang terorganisir dan mudah diproses oleh sistem komputer. Nah, di sini data 38 provinsi dari bulan Januari hingga bulan Agustus. Nah, selanjutnya akan dijelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan contoh analisis sederhana untuk menentukan kota asal mahasiswa terbanyak di kelas. Yang pertama itu data. Data diperoleh dari hasil pengisian biodata mahasiswa kelas keamanan komputer jaringan kelas F yang mencantumkan kota asal masing-masing mereka. Berikut data yang dikumpulkan. Analisis data mahasiswa itu tujuannya menentukan kota asal mahasiswa terbanyak di kelasnya. Yang berkesimpulan Pekanbaru adalah kota dengan jumlah mahasiswa terbanyak, yaitu ada 5 orang. Sekian dari saya. Terima kasih.